Dan tau gak, kalau ngebayangin kamu itu tuh aku selalu senyum. Ya gak tahu, emang sebahagia itu. Apapun itu yang berkaitan tentang kamu. Febri, mantan musisi yang kini menjadi seorang trainer private hypnosis. Ia kerap kali muncul di sosmed, guna mempromosikan pekerjaan atau profesinya saat ini. Hari itu, ia mendapat panggilan dari seseorang yang berada jauh di pulau seberang, tepatnya di Pekanbaru. Seseorang itu tertarik ingin belajar hipnosis, lalu berniat mengundang Febri untuk datang ke kotanya. Setelah semuanya disepakati, Febri pun setuju. Keesokan harinya ia berangkat memenuhi undangan mengajar tersebut. Singkat cerita, setelah menempuh hampir 30 jam perjalanan, Febri pun sampai di kota tujuan. Ia tiba di terminal sekitar jam 18. Ketika Febri berjalan di sekitar terminal, ia melihat seorang gadis yang tengah berdiri memegang beberapa buku di tangannya. Febri terpesona melihat senyum wanita itu. Tiba-tiba tanpa sengaja, ada seseorang menyenggol wanita itu, sampai buku yang dipegangnya berjatuhan. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang belum dimengerti oleh Febri. Febri pun bingung, apakah itu? Febri menatap tajam ke arah mata wanita itu. Mata adalah jendela jiwa. Wanita itu mengucapkan terima kasih. Lalu mereka berkenalan. Wanita itu bernama Rania, seorang putri tunggal. Dan ia merupakan seorang mahasiswi. Febri menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya selama 2 hari di sini. Setelah berkenalan dan merasa sudah ditolong, Rania merasa ingin membalas budi. Kemudian mengajak Febri ke sebuah kafe untuk sekedar minum teh atau kopi. Febri sempat menolak. Tetapi tak munafik, ia juga membutuhkan bantuan Rania. Lalu mereka pergi menuju tempat ngopi terdekat. Melihat ada biola di kafe, Febri meminta izin kepada pemilik biola untuk meminjam dan memainkannya. Rania yang kebetulan memang membawa sepeda motor, mengajak Febri ke rumahnya. Rania berkata, tak perlu takut, ibunya pasti senang bertemu Febri. Febri jelas tidak enak. Di sisi lain, ia belum mendapat penginapan untuk tidur malam ini. Karena besok hari Minggu pagi, ia harus segera menemui seseorang yang sudah mengundangnya ke sini. Tetapi Rania meyakinkan Febri, bahwa semua akan baik-baik saja. Rania hanya khawatir terjadi sesuatu pada Febri. Karena Febri baru pertama kali datang ke kota ini. Dengan perasaan tidak enak, akhirnya Febri menerima ajakan Rania. Lalu keduanya melaju pergi menuju rumah. Esok harinya, Rania mengantar dan menemani Febri ke lokasi sampai selesai. Rania menawarkan bagaimana jika di sisa waktu yang ada, mereka pergi berjalan-jalan keliling kota. Tapi Febri mengajak Rania naik bus. Rania pun setuju. Lalu mereka pergi menuju terminal. Tujuan mereka adalah kota Dumai. Febri penasaran mendengar nama kota itu. Keduanya lalu berangkat menggunakan bus. Rania merasa nyaman di dekat Febri dan sebaliknya. Keduanya bingung dan tak tahu atas alasan apa perasaan itu bisa hadir. Tak berjumpa sedari dulu kasih, mungkin kau telah jadi milikku. Setelah seharian berkeliling kota, malamnya mereka sudah ada di rumah. Keduanya duduk di teras depan. Febri bertanya, di manakah ayah Rania? Ia ingin berkenalan. Rania menjawab dengan nada berat, bahwa ayahnya tengah berada di Malaysia. Ternyata Rania akan dijodohkan dengan pria pilihan ayahnya. Sejujurnya Rania tidak mau pernikahan itu terjadi. Rania tidak mengenal siapa pria itu. Pernikahan mereka 1 bulan lagi. Di sisi lain, ibu Rania pun tidak setuju atas keputusan ayah Rania. Sebab bagi sang ibu, kebahagiaan Rania adalah yang paling penting. Tetapi ini semua bagian dari tradisi keluarganya. Mendengar itu, hati Febri sedikit bergetar. Namun ia mencoba untuk tidak memperlihatkan ekspresinya. Waktu berlalu cepat, mereka pun berpamitan untuk pergi istirahat. Esok pagi, tiba saatnya bagi Febri untuk kembali pulang ke Pulau Jawa. Setelah berpamitan dengan Ibu Rania yang diiringi derai air mata, Febri pun melangkahkan kakinya.
Rania mengantarkan Febri ke terminal. Sambil menunggu bus berangkat, Rania bertanya pada Febri tentang cinta dan wanita seperti apa yang Febri cari. Febri menjawab dengan nada bercanda. Aku tak tahu apa itu cinta. Aku tak pernah jatuh cinta. Tapi jika kau bertanya wanita seperti apa yang aku cari, aku ingin wanita sepertimu. Rania seketika murung mendengar jawaban Febri. Febri yang tak bermaksud membuat Rania bersedih, segera mendekati dan menenangkannya. Maafkan aku Rania. Seharusnya aku tak bicara seperti itu. Tolong maafkan aku, ucap Febri. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku mencintaimu Febri. Tolong bawa aku ke rumahmu. Bawa aku lari dari sini. Aku tak mau pernikahan itu terjadi. Bolehkah aku ikut denganmu? Rania, aku tak mau membawamu dalam masalah dan kesusahan. Aku tak punya pekerjaan selain menjadi trainer seperti ini. Kau berhak hidup bahagia. Ayahmu sudah benar dengan keputusannya. Tidak, aku tak mau pria itu. Tolong aku Febri. Pinta Rania disela tangisnya. Percayalah padaku, tidak ada satupun orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Ayahmu benar, jangan kecewakan hatinya. Walau aku mencintaimu, tapi aku tak bisa membawamu pergi. Apalagi tanpa doa restu kedua orang tuamu. Dunia ini tak adil bagiku, ucap Rania. Jangan bicara seperti itu. Dengarkan aku Rania. Aku janji, aku pasti kembali padamu sebelum pernikahan itu terjadi. Tapi aku tak tahu, aku akan datang menjadi apa dan siapa. Rania, aku punya sesuatu untukmu. Tolong terima. Ini akan mengingatkanmu padaku setiap waktu. Febri memberikan jam hipnotis kesayangannya untuk Rania. Dan Rania pun menerimanya sambil menangis. Tak lama kondektur bus memberitahu bahwa bus akan segera berangkat. Febri, aku mencintaimu. Ku tunggu janjimu, ku tunggu kedatanganmu. Kita menikah, ucap Rania dengan senyum manisnya. Febri mengulangi lagi janjinya untuk meyakinkan Rania. Dan Febri meminta agar jika Rania merindukannya, genggamlah jam hipnotis itu sambil menutup mata dan bayangkan bahwa Febri ada dalam pikiran dan hatinya setiap waktu. Manakah hilang sumpah dan janjimu itu, hingga akhirnya diri ini Sayangnya, Febri tidak pernah sampai ke Pulau Jawa. Kapal yang ia tumpangi, karam di tengah laut karena badai dan kebocoran. Berita tersiar dengan cepat. Rania pun mendengar kabar itu. Ada nama Febri di daftar korban orang hilang. Tak kuasa menerima kenyataan ini, Rania menangis sejadinya. Ia merasa sangat terpukul dengan kepergian Febri. Waktu berjalan begitu cepat. Pernikahan Rania akan segera dilangsungkan. Ibu Rania mengerti perasaan putrinya seperti apa. Namun ia tak punya kuasa menentang suaminya. 3 bulan berlalu. Rania kini sudah menjadi istri pria lain. Tapi selama itu pula, Rania tak mau disentuh oleh suaminya sendiri. Siang dan malam Rania hanya melamun teringat kenangan Febri. Suami Rania tak bisa berbuat banyak. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Hingga pada suatu hari, Rania meminta izin pada suaminya. Rania ingin pergi sendiri ke mall. Ia beralasan mau membeli sesuatu untuk suaminya. Suaminya pun mengizinkannya. Ternyata Rania tidak pergi ke mall, tapi pergi ke terminal. Berharap bisa bertemu dengan Febri sekali lagi. Ia memakai pakaian yang sama dan membawa buku seperti saat di mana mereka bertemu pertama kali. Setiba di terminal, Rania berjalan di tempat pertama. Mereka berkenalan. Pikirannya melayang, tatapan matanya kosong. Tak lama kemudian ada seseorang yang memanggil namanya. Dia mengenal suara itu. Febri kembali. Dia pun memakai pakaian saat pertama kali bertemu Rania. Rania yang sangat rindu, berlari dan memeluk Febri. Ia mulai menangis dan memohon kepada Febri agar membawanya pergi. Sekali lagi Febri menolak dan malah memberinya pesan. Rania sayangku, tutup matamu. Dengarkan suaraku baik-baik. Aku tak akan membawamu pergi kemanapun juga. Kau kini istri orang lain. Tapi aku berjanji,
Aku akan selalu ada dalam hatimu, pikiranmu dan juga mimpimu. Bukankah aku sudah memberimu jam kesayanganku? Simpan baik-baik. Bawalah kemanapun kau pergi. Karena aku ada di sana, hidup di sana. Berjanjilah padaku, mulai hari ini kau akan patuh dan menuruti semua ucapan suamimu. Rania menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tak mau. Rania sayangku, mengapa kau jadi wanita sekeras ini? Dengarkan aku. Jika kau terus seperti ini, jiwaku tak tenang. Jika kau menyayangi dan mencintaiku, maka berjanjilah untukku. Ikuti setiap ucapanku. Hormati dan sayangi suamimu. Maka aku akan tenang. Sekarang pulanglah ke rumah. Aku pasti datang ke rumahmu. Rania pun luluh. Kemudian dia mencium tangan Febri dan segera pulang ke rumah. Tak lupa ia membelikan sesuatu untuk suaminya. Sampai di rumah, suaminya sudah menunggu. Rania mencium tangan dan memeluk suaminya. Melihat Rania yang tiba-tiba berubah, suaminya menjadi heran. "Sayang, ada apa denganmu?" tanya sang suami. Suamiku, maafkan aku. Selama ini aku tak pernah mau disentuhmu. Tapi ternyata aku sadar, surgaku ada padamu. Sudikah kau memaafkanku? Pinta Rania. Suaminya yang sangat senang, tentu saja mau memaafkan. Tapi ada syaratnya, apakah kau mau makan malam di luar denganku? Tanya suaminya. Dimanapun itu, asal denganmu aku mau. Jawab Rania. Setelah mandi dan berganti pakaian, mereka berdua pergi ke sebuah restoran. Tak lupa jam hipnotis pemberian Febri selalu berada di dalam tas Rania. Dan tahukah Anda? Sebenarnya Febri yang dilihat Rania adalah hasil dari pikiran Rania. Menjadi ilusi dan sugesti yang tertanam. Jam yang diberikan Febri, semata-mata itu adalah ancor, jangkar, dalam istilah hipnosis. Karena Rania mau dan mengikuti sugesti Febri. Bahwa Rania harus mengikuti, mematuhi dan melayani suaminya demi Febri. Maka keyakinan itu tertanam di pikiran bawah sadar Rania. Dan teruntuk Febri, apakah dia selamat atau masih hidup? Cerita bisa berbeda tergantung persepsi penonton. Di sini saya sengaja tidak memberi ending tentang nasib Febri. Selamat berangan-angan dan terima kasih sudah menonton. Selesai.